Megawati ngamuk, dan menghajar GX Caltex 3-0 tanpa balas. Ko Hee-jin kehilangan besti Megawati di momen krusial, untung saja bisa menang telak. Megawati melejit sendiri tanpa disaingi Bukilik akibat cedera. Pelatih GS Caltex merasa ambyar, melihat permainan timnya yang amburadul. Red Spark berhasil menghajar GS Caltex dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini, sekaligus memantapkan Red Spark naik ke posisi 2, alias runner-up sementara klasemen Liga Voli Putri Korea. Dengan tambahan poin penuh ini, sukses membuat Red Spark menggeser sang juara bertahan, Hyundai Hillstead. Megawati Hangestri dan kawan-kawan, kini berhasil mengumpulkan 58 angka, memimpin 1 poin atas Hyundai. Sementara Pink Speeders yang duduk di puncak klasemen sementara, unggul 15 angka dari Red Spark. Jarak ini terpaut cukup jauh. Pemain utama GS Caltex berhasil keluar sebagai top skor lewat ukiran 25 poin, diikuti Megawati 16. Pemain asal Kuba, yaitu Silva, masih kokoh di puncak persaingan top skor Liga Voli Putri Korea. Sementara Megawati, tertahan di urutan ketiga. 2 poin beruntun langsung berhasil diraih Red Spark. Salah satunya ialah menciptakan monster block, untuk menghentikan spike mematikan Megawati Hangestri. Alhasil, berhasil, walau tidak bertahan lama. Akan tetapi Megawati dengan sigap, menebus kesalahannya sendiri, melalui poin pembuka bagi Red Spark. Megatron, melepaskan spike menyilang dari posisi 4, yang gagal diantisipasi Giselle Silva dan kawan-kawan. Pyo Seung-ju menjadi yang kedua menciptakan poin melalui tipuannya ke posisi 6, dan gagal diantisipasi Giselle Silva yang out position. 2 kesalahan besar dilakukan Pyo Seung-ju dan Vanja Bukilik dalam melepaskan spike. Hasilnya GS Caltex mampu memperlebar keunggulannya. Red Spark sempat tertinggal 4 poin pada interval pertama set pembuka. GS Caltex melakukan start yang cukup baik pada game pertama. Poin after timeout malah dihasilkan oleh GS Caltex. Tim tamu berhasil menghentikan spike Megawati dari posisi ke-6. Insiden mengejutkan pun terjadi. Vanja Bukilik bertabrakan dengan Giselle Silva saat melakukan blok. Nampaknya pendaratan kaki Bukilik tidak sempurna karena lebih dulu menginjak kaki Giselle Silva. Ko Hee-jin dengan sigap melakukan pergantian dengan menarik Bukilik dan memainkan Jeon Dabin. Permainan Red Spark cenderung belum menemukan ritme terbaiknya, seperti ketika mengalahkan Pink Speeder. Berulang kali spike yang dilepaskan Megawati maupun Pyo, berhasil dimentahkan barikade blok tim tamu. GS Caltex pun akhirnya berjarak poin tipis dengan Red Spark, ketika Pyo Seung-ju berhasil melakukan blok kepada An Hye-jin. Red Spark memangkas kesenjangan lagi, melalui quick attack dari Jung Ho-yang, sekaligus memaksa pelatih GS Caltex, Lee Yang Taek mengambil timeout. Berawal dari serve menyerang Megawati, GS Caltex pun harus kalang kabut menghadapi ritme permainan menyerang Megawati, dan tidak memiliki pilihan untuk menyerang. Reset attack dimiliki Red Spark yang dimanfaatkan menjadi skor imbang. Red Spark berbalik unggul setelah Park Eun-jin melakukan monster block. Rentetan poin tuan rumah berhasil diputus oleh Giselle Silva yang menyerang dari posisi 2. Megawati semakin jauh meninggalkan perolehan poinnya GS Caltex. Memasuki poin-poin krusial, serangan Red Spark tidak hanya bertumpu kepada Megawati saja, melainkan juga sektor middle blocker terus dimaksimalkan oleh Yum Hye-seon. Tensi pertandingan memanas ketika GS Caltex mampu menyamakan kedudukan di akhir-akhir set game. Alhamdulillah, Megawati dan kawan-kawan mengakhiri set pertama dengan kemenangan. Peragaan monster block bergantian dilakukan Ho-yang dan Eun-jin di awal set kedua. Adalah Giselle Silva yang spikennya berhasil 2 kali dihentikan. Tetapi Red Spark pada awal laga set kedua, berhasil mengungguli GX Caltex. Red Spark memimpin dengan poin yang berjarak cukup jauh, pada interval pertama set kedua setelah spike Pyo Seung-ju gagal dihentikan pemain GS Caltex. Gap poin yang mencapai 7 angka, membuat Red Spark sedikit lengah. Hasilnya, GS Caltex mampu memangkas kesenjangan menjadi 3 angka. Red Spark yang terlalu banyak membuang peluang di set kedua, berhasil menutupnya dengan kemenangan.
Tim Megawati memastikan kemenangan laga setelah menutup game ketiga. Apakah Red Spark berhasil naik ke peringkat 2 klasemen? Apakah kekecewaan Ko Hee-jin setelah kalah telak dari I-Papers sudah hilang berkat kemenangan telaknya dengan GS Caltex? Kemenangan yang diraih Red Spark atas GS Caltex di round 5 Liga Voli Korea Sabtu kemarin dibayar mahal dengan cederanya rekan setim Megawati, yaitu Vanja Bukilik. Vanja Bukilik sendiri mengalami cedera pada set pertama, yang membuat dirinya tak bisa melanjutkan pertandingan bagi Red Spark di laga tersebut. Dengan cederanya Bukilik, membuat para penggemar Red Spark jedak-jeduk gak karuan. Dikarenakan cederanya Vanja Bukilik ini, datang saat Liga Voli Korea mendekati masa-masa krusial. Kompetisi voli tertinggi negeri ginseng itu, hampir mendekati garis akhir. Tentunya Red Spark membutuhkan semua personelnya untuk tampil maksimal di berbagai laga yang tersisa. Bukilik mengalami masalah pada kakinya di laga tersebut. Ia mendarat secara tak sempurna setelah kakinya menginjak kaki pemain GS Caltex, Giselle Silva. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, tak mau mengambil risiko. Ia langsung menarik keluar Bukilik untuk digantikan oleh Jeon Dabin. Sebenarnya Red Spark punya kenangan tak mengenakan, soal cedera pemain inti, yang terjadi menjelang musim reguler berakhir. Musim lalu, Red Spark mengalami hal yang sama. Saat itu, mereka harus kehilangan seorang Lee So-yang yang berposisi sebagai outside hitter. Mantan kapten Red Spark tersebut, mengalami cedera di akhir putaran ke-6. Hal tersebut membuat sang pemain tak bisa berkontribusi banyak, saat Red Spark tampil di babak playoff. Kenangan buruk itu, seperti terulang dengan masalah yang menerpa Vanja Bukilik. Meskipun Red Spark menang atas GS Caltex, pada akhir putaran kelima, mereka tak bisa senang dulu. Megawati Hangestri dan kawan-kawan masih harus menanti perkembangan kondisi dari Vanja Bukilik. Mereka pastinya berharap tak ada cedera serius, yang diderita pemain asing Red Spark tersebut. Dikarenakan kontribusi Bukilik untuk Red Spark, terbilang cukup baik. Bersama Megawati, Bukilik bercokol sebagai penyumbang angka terbanyak bagi tim tersebut. Kemampuan bertahan Bukilik juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kehilangan sang pemain bakal menjadi ujian besar bagi Ko Hee-jin. Ia harus bisa menjaga tim tetap stabil saat tampil tanpa Bukilik nantinya. Untuk itu, Ko Hee-jin harus bisa memutar otak, bagaimana laga-laga yang tersisa yang sangat krusial ini, timnya bisa menghadapi dengan maksimal, dan memperoleh kemenangan di setiap laga, walau tanpa Bukilik. Apakah Ko Hee-jin akan membeli pemain baru untuk diduetkan dengan Megawati? Seberapa minusnya Red Spark, tampil dengan tanpa Bukilik? Setelah laga Red Spark dan GS Caltex, pelatih Lee Yang Taek menilai permainan timnya menjadi kacau setelah adanya momentum Vanja Bukilik cedera. Pada pertandingan lanjutan Liga Voli Korea, pada hari Sabtu kemarin, harus berakhir pahit untuk GS Caltex yang harus kalah lagi. Kali ini, tim yang pernah menjadi juara dalam 9 musim beruntun itu, tak berkutik di depan para pemain Red Spark. Bertindak sebagai tamu, GS Caltex kalah 3 set langsung dari Red Spark tanpa balas. Dengan hasil minus ini, GS Caltex kembali menunjukkan inkonsistensi performanya, setelah di laga sebelumnya bisa mengalahkan Hyundai. Giselle Silva dan kawan-kawan sempat mengalahkan tim juara bertahan musim lalu tersebut, dalam pertandingan ketat 5 set. Meski pada akhirnya tidak bisa mengalahkan keganasan Red Spark, GS Caltex sendiri sejatinya mengawali pertandingan dengan solid. Akan tetapi ujung-ujungnya tetap kalah juga. Dengan gempuran serangan bertubi-tubi, GS Caltex mampu menyulitkan tim yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut. Akan tetapi, Lee Yang Taek selaku juru taktik GS Caltex mengaku permainan timnya mulai amburadul, ketika momen Vanja Bukilik mengalami cedera. Pemain voli Serbia yang memiliki reputasi sebagai roket kembar Red Spark, bersama Megawati itu tidak bisa melanjutkan aksinya lebih lama di laga tersebut. Bukilik diyakini mengalami cedera pergelangan kaki, pada awal set pertama setelah pendaratan yang tidak sempurna, dikarenakan mengundang pemain GS Caltex.
Seharusnya menjadi keuntungan karena Red Spark sendiri harus kehilangan andalannya, GS Caltex justru secara pola permainannya tidak berkembang sama sekali. Rasa sesal tampak dari Raut Lee, yang tak mampu mempertahankan momentum timnya, dalam terus menggempur pertahanan Red Spark, yang dipunggawai oleh Megawati dan kawan-kawan. Berbagai kesalahan sendiri dilakukan oleh para pemain GS Caltex, sehingga membuat Red Spark mendapatkan jalur kebangkitannya dengan cukup mudah. Alhasil, Megawati dan kawan-kawan pun mampu mendapatkan 3 poin sempurna, setelah permainan mereka dibuat buntu, tak berdaya terutama pada set ketiga. Kami mengontrol alur permainan dengan baik di awal set pertama, dan membiarkan itu berjalan. Tapi pada akhir set pertama tetap saja dimenangkan oleh Megawati dan kawan-kawan itu. Saya pikir kami melakukan banyak kesalahan sendiri, setelah pemain lawan Ukilik cedera dan digantikan. Saya pikir itu adalah pertandingan yang berantakan sekali. Kami terus melaju hingga akhir set kedua, tetapi penampilan kami secara keseluruhan tidak bagus, bahkan cenderung kacau. Itu adalah pertandingan yang kami jalani dengan banyak kesalahan. Dengan mendapatkan kemenangan di pertandingan kemarin, Red Spark berhasil naik 1 peringkat dari sebelumnya, dan naik ke peringkat 2 klasemen. Red Spark berhasil menggusur Suwon Hyundai dan C Hillstead, untuk berada di peringkat kedua klasemen sementara. Dengan raihan 58 poin, Red Spark untuk sementara berada di atas sang juara bertahan itu, dengan unggul 1 angka saja. Apakah sepak terjang Red Spark akan turun lagi ke peringkat 3 nantinya? Apakah Megawati berhasil mempertahankan timnya minimal di runner-up klasemen?